kasus donasi Novi Pratiwi ke Agus akhirnya melebar kemana-mana. Terus kemarin baru saja Novi Pratiwi melapor ke Komnas Perempuan terkait perkataan dari seorang pengacara AL itu Alvin Lim, terkait perkataan yang bilang maaf LT lah gitu, dan melapor. Menurut abang sendiri gimana nih? Jadi saya lihat ini menjadi suatu hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak untuk diberitakan, dimediakan melalui media online ataupun TV ataupun berita-berita link lainnya. Karena jelas permasalahan ini kan sudah selesai dengan adanya fasilitas yang dilakukan, diberikan, betul-betul diperhatikan oleh pihak Kementerian Sosial. Jadi kalau memang ada hal-hal pribadi yang baru, itu tidak ada kaitannya dengan asal muasal dana daripada donatur kepada pihak Agus melalui koordinatornya Novi yang ditransfer langsung ke rekeningnya Agus. Itu tidak ada kaitan, jelas berbeda. Jadi jangan digabungin lagi. Ini imbas dari dana donasi Agus. Salah. Kalau Bang dari sendiri gimana tanggapannya? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh advokat Dr. Togar Situmorang ya terkait masalah ini. Jadi sangat melebar kemana-mana ya. Intinya persoalannya sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal bagaimana penyelesaian ke depannya aja itu kalau bisa diselesaikan dengan baik, itu sih intinya. Bang, tapi menurut abang sebagai sesama praktisi hukum, adab bagi pengacara kan harusnya lebih beradab, lebih tinggi. Tapi ibaratnya ngomong ke orang, menjelekkan orang itu sama aja cuma nama baik orang. Emang ini menurut abang sini gimana terkait ke Novi? Jadi kalau terkait seorang pengacara rekan saya Alvin Lim ya yang menyatakan bahwa dikatakan Novi itu hal-hal begini, itu kan hanya bentuk daripada satu podcast, daripada satu bentuk pertanyaan, di mana kalau podcast itu kan menjadi produk jurnalis. Produk jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang pers. Satu. Dan yang kedua, isi narasi di dalam podcast tersebut itu kan tidak maksud serta-merta menyerang pribadi orang tersebut, tapi dipertanyakan terkait pramugari yang bergaji berapa. Itu dulu kan, kata berapa itu kan tanda tanya, bukan tanda kutip, bukan pernyataan pribadi loh. Bertanya ke saya, bertanya, kok ada orang insurance, ya insurance loh, ya insurance yang tidak ada apa-apa, hanya produknya satu lembar kertas, jalan pagi, siang, dan malam, dalam tempo 6 bulan baru gabung dari insurance tertentu, tiba-tiba memiliki apartemen, tiba-tiba pakai Mercy. Kan saya boleh bertanya kepada tetangga saya tersebut, kamu kerjanya apa sih? Kok kamu punya insurans? Kok bisa beli apartemen? Masa itu jadi baper? Masa itu diseret ke masalah hukum? Itu satu. Dan bentuk lainnya lagi, ini masyarakat harus paham dan mengerti. Kalau terkait yang dilaporkan adalah advokat, jangan ke polisi, tapi ke organisasi advokat. Ngerti ya? Jadi kalau ada seorang advokat menyarankan kliennya untuk membuat laporan, apalagi Novi membuat laporan ke Polda, ke polisi, ini pengacaranya bagaimana sih? Dia ngerti undang-undang advokat dah? Ngerti yang namanya organisasi advokat dah? Kirim dulu klarifikasi, kirim dulu hak tanya atau hak jawab dalam bentuk pengaduan di organisasi advokat yang menaungi advokat yang ngoceh-ngoceh itu, bukan serta-merta ke polisi. Dan yang nomor 3, sekali lagi saya sangat sayangkan
pihak kepolisian saya nggak ngerti. Mudah-mudahan pihak polisi itu bisa belajar ya untuk advokat itu mempunyai undang-undang advokat, mempunyai undang-undang sendiri. Advokat itu bukan merupakan organ negara. Advokat itu tidak terima gaji loh. Advokat itu tidak dibayar pemerintah. Polisi dibayar pemerintah. Jadi kalau bekerja profesional aja. Kalau menyangkut advokat, jangan diterima laporannya. Disarankan untuk membuat laporan ke organisasi advokat yang menaungi daripada orang tersebut. Berarti kalau dia ke Pradi gitu. Pradi. Jadi salah kaprah. Novi ngelaporin rekan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Dimensinya beda. Bang, tapi kan bagi seorang Novi ya bagi kita lah masyarakat umum, perasaannya kan beda-beda Bang. Menurut abang tadi ngomong gitu, itu kan di podcast gini. Tapi kalau bagi Novi dia merasa ibaratnya sakit hati, kecewa gitu Bang. Maksudnya tadi, mau sakit hati pribadi dia. Laut bisa kita ukur, kan gitu. Tetapi karena menyangkut profesi, sekali lagi, pribadi nggak bisa kita tarik. Main tabrak-tabrak aja, advokat dilaporin. Advokat ada undang-undangnya gitu loh. Bang, tapi Bang sebagai praktisi hukum yang sudah lama malang melintang malam buana, seorang praktisi hukum atau pengacara itu tidak kebal hukum kan Bang? Bisa tidak. Kalau dia salah, dia tetap salah kan? Tetap diproses. Tapi sesuai SOP. Kita jangan keblinger. Jangan bego-bego juga. Ya, masyarakat nunjuk kita klien nunjuk kita sebagai kuasa hukum. Gue diserang tuh. Martabat gue sama si Alvin Lim. Lalu kita sebagai advokat nyaranin si klien, udah laporin ke Polda. Itu kan blow on. Harusnya dibawa si Novi ke organisasi dulu. Tanya ke organisasi advokatnya, hey, ini ada nih podcast ini, pernyataannya ini. Gua tersinggung loh. Lo gimana advokat sebagai organisasi? Itu. Bang, tapi menurut abang sendiri sebagai praktisi hukum juga, Bang Mudarris, adab seorang pengacara itu kalau berbicara ke orang lain atau ke orang yang ibaratnya maaf lebih rendah, yang ibaratnya tidak selevel dia, harus gimana sih Bang? Kan harus saling menghargai, harus gimana sih kepada Bang? Siapa? Kepada Novi atau ke orang lain gitu. Kepada siapa? Adab Alvin Lim buat sama Bang praktisi hukum, adab seorang pengacara praktisi hukum seperti apa sih Bang? Jadi gini, kalau semacam pernyataan kan boleh-boleh saja, karena itu untuk mendapatkan suatu benang merah. Benar enggak? Orang ini kok bisa hidupnya begini-begini? Kok hidup orang ini bisa head on? Dari mana sih sumbernya? Misalnya seorang polisi jabatan cuman ini, kok bisa punya Mercy, punya apartemen? Apa salah? Apa salah? Kamu kan itu, kok kamu bisa punya Mercy, rumahmu mewah kayak istana? Apa salah? Apa salah? Lantas polisi itu marah, lapor ke polisi juga, kan gila. Jadi seharusnya seperti apa sih Bang, polemik ini semakin melebar kemana-mana, jadi tadi donasi jadi melebar ke pribadi masing-masing gimana? Bukan, ini saran saya, pengacara-pengacara yang ada dalam permasalahan ini jangan cari panggung. Ya, coba rasa korsa. Kita ini tunduk kepada organisasi advokat, tunduk kepada kode etik. Jangan menyerang rekan sejawat. Ya, kalau kita wartawan jangan ribut sama wartawan. Kalau kita pengacara jangan ribut sama pengacara. Ingat, kita ini pengacara. Musuh terbesar kita klien. Kalau kita sudah diputus kuasanya, lo mau dapat apa? Ya, lo dibayar karena klien. Betul enggak? Kalau klien mau, kalau klien sudah nggak pakai lo diputus. Nah, lo sama orang lain, sama rekan advokat lo jadi musuhan. Padahal lo satu profesi advokat. Jangan mau diadu domba. Kita advokat harus bersatu. Jangan mau dikriminalisasi untuk kepentingan klien. Ingat itu. Terakhir Bang, itu kan masalah Novi dengan Alvin. Kalau masalah Agus terkait donasinya ini berjalan lancar atau gimana Bang? Soalnya ada info para donatur akan di BAP hari ini. Ini menurut Abang sendiri gimana nih? Jadi ini permasalahan berbeda. Pada saat Mensos turun tangan, itu kan sudah ada poin-poin tertentu. Harusnya permasalahan ini fokus kepada pengobatan Agus. Dan Novi mengikuti daripada apa perintah di Mensos. Jangan lagi menyeret-nyeret ke masalah lainnya. Menggunakan pengacara-pengacara lain.
Pengacara satu dengan pengacara satu pasti pendapat hukumnya berbeda. Saya sebagai seorang advokat Toga Situmorang, pendapatnya A. Kalau kamu tanya sama Darius, pasti pendapatnya B. Kalau kamu tanya lagi sama si Ricky Sitohang, kamu akan jadi C. Kalau kamu tanya lagi Hermanto, kamu bisa jadi D. Kamu tanya lagi sama Muhammad Paris, kamu akan jadi E, F. Jadi tidak bisa sama, gitu loh. Nah, disinilah seorang prinsipal, seorang memang sebagai korban, itu harus betul-betul konsekuen, komitmen, dan mau mengikuti saran yang baik, bukan gonta-ganti pengacara. Tapi menurut abang sebagai praktisi, jalan tengah donasi akhirnya diserahkan ke Kemensos, yang ngatur adalah Kemensos, gimana menurut abang? Setuju? Itu bagus saja karena kan negara wajib hadir, negara jangan diam aja. Bang Darius ada tambahan? Ya, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Toga Situmorang ya kan. Nah, kita ikutin aja prosesnya supaya nanti ke depannya lebih baik lagi. Itu aja intinya.